semuanya, balik lagi sama aku, Ara. Nah, di sini aku bakalan bahas materi yang gak kalah menarik dari sebelum-sebelumnya, yaitu listening and questioning for effective communication. Nah, buat kalian yang mau tahu nih, ternyata mendengarkan dan bertanya merupakan kunci dari komunikasi yang efektif. Nah, langsung aja yuk kita bahas. Nah, sebelum kita lanjut, kita pahami dulu yuk apa itu inti dari komunikasi. Nah, ternyata inti dari komunikasi adalah mendengarkan. Bener banget gak sih? Tanpanya mendengarkan, komunikasi hanyalah kata-kata tanpa dampak. Mau contoh yang paling sederhana gak sih? Kayak aku yang lagi ngomong sekarang. Nah, sekarang aku hanya ngomong di depan kamera tanpa ada audiens. Ya, kalau misalnya nggak aku upload dan kalian nggak nonton ini, sama aja kata-kata aku ini nggak akan berdampak karena tidak adanya kalian sebagai pendengar aktifku. Aku juga punya beberapa tips untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan kalian. Yang pertama adalah mendengarkan kata demi kata yang diucapkan oleh sang pembicara dan juga kata demi kata yang tidak diucapkan oleh sang pembicara. Karena dalam berkomunikasi kita tidak boleh melebih-lebihkan atau mengurang-urangi pembicaraan. Yang kedua, kita bisa melakukan kontak mata dengan sang pembicara karena kontak mata merupakan salah satu cara komunikasi dan bisa meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang ketiga adalah berikan tanggapan atau feedback bisa berupa anggukan ataupun kata-kata verbal kepada pembicara. Yang keempat adalah kalian bisa mencatat pembicaraan supaya kalian bisa mengingat lebih baik untuk kedepannya. Dari sisi pendengar juga ada banget nih beberapa hal yang menghambat mereka menjadi pendengar yang efektif. Yang pertama adalah gangguan fisik. Nah, gangguan fisik di sini merujuk pada gangguan di sekitar mereka seperti suara, bau, dan juga pemandangan yang bisa ngedistract mereka dari komunikasi yang sedang dijalankan. Misal kita lagi ngobrol nih di kafe, terus tiba-tiba kafe itu muter lagu kesukaannya sang pendengar. Nah, gak menutup kemungkinan dia bakalan ke-distract dengan lagu tersebut dan ternyata dia malah nyanyi nih, gak dengerin apa yang kita lagi omongin. Yang kedua adalah gangguan mental. Nah, gangguan mental di sini merujuk pada pikiran-pikiran di luar topik. Misalnya, kalian lagi meeting sama atasan, tapi ternyata di otak kalian, nanti siang aku makan apa ya? Dan yang ketiga adalah prasangka. Prasangka di sini merujuk pada asumsi di mana kalian tuh udah tahu nih isi pembicaraan. Misal kalian lagi ngomong sama orang, terus kalian ngomong, udah deh, aku udah tahu kamu mau ngomongin apa, nggak usah dibahas lagi. Komunikasinya terputus dan kalian gak bakal mendapatkan komunikasi efektif karena kalian main hakim duluan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah multitasking. Nah, multitasking di sini kalian melakukan kegiatan lain selagi berkomunikasi. Nah, tentunya dari semua hambatan itu ada juga solusinya nih. Solusinya yang pertama adalah tetap fokus dan hilangkan gangguan eksternal. Yang kedua adalah berkomitmen pada percakapan dan kendalikan pikiran. Jadi kalau misalkan lagi meeting nih, ya fokus aja pada meeting, jangan mikirin makan ya. Dan yang ketiga adalah kalian harus jaga pikiran kalian terbuka dan jangan main hakim sendiri. Dengarkan tanpa penilaian. Dan yang keempat adalah hindari multitasking dan fokus pada pembicara. Nah, aku mau nanya nih sama teman-teman, menurut kalian penting gak sih mengajukan pertanyaan dalam komunikasi? Ya, bener banget. Jawabannya adalah penting. Dikarenakan dengan mengajukan pertanyaan, kita bisa memperjelas dan mengkonfirmasi informasi, dan juga kita bisa membuka perspektif tambahan, serta mengumpulkan informasi tambahan. Kita bisa juga membangun hubungan dengan sang pembicara, dikarenakan kita menunjukkan minat terhadap pembicaraan. Ada juga beberapa jenis pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka ini mendorong jawaban yang lebih rinci. Contohnya, pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang komunikasi? Nah, dengan pertanyaan ini, kita bisa banget menjawab dengan satu kalimat atau lebih. Yang kedua adalah pertanyaan tertutup, di mana pertanyaan ini bisa dijawab dengan cukup ya atau tidak, maupun benar atau salah. Contohnya, benar nggak sih mendengarkan merupakan inti dari komunikasi? Jawabannya adalah benar. Dan yang ketiga adalah pertanyaan probing atau pertanyaan yang dirancang untuk menggali lebih
dalam setelah jawaban yang diberikan. Nah, biasanya pertanyaan ini dimulai dengan mengapa. Nah, sekian pembahasan kita tentang listening and questioning for effective communication. Ternyata mendengarkan dan bertanya bisa membangun komunikasi yang efektif. Sekian dulu pembahasan dari saya. See you on another video. Bye!